Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah, Pak Guru. Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur nantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berkumpul, berhimpun di ruang Zoom untuk melanjutkan kajian kita, berlatih bersama memahami bahasa Arab Qurani. Doa, keberkahan, dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi yang agung, yang mulia, yang menjadi suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk terkait dengan kefasihan beliau menggunakan bahasa Arab yang kita pelajari saat ini. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelumnya alhamdulillah kita sudah menuntaskan, selesai mengkaji Tanmiyatul Mufrodat pada pelajaran kita yang ke-20 dengan judul Anta Al-Haq. Kata terakhir yang kita bahas adalah kata yang bisa kita kembangkan dari ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita akan membahas salah satu kaidah dasar bahasa Arab, aturan dasar dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan pengembangan bentuk kata. Namun, terlebih dahulu kita akan berlatih memahami beberapa ungkapan yang berhubungan dengan materi kita sebelumnya. Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasian birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita coba berlatih sebentar ya. Berlatih memahami beberapa ungkapan yang didasarkan pada substansi materi pelajaran kita yang ke-20. Kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita coba mengungkapkan pemahaman kita, ya, mengungkapkan pemahaman kita berdasarkan apa yang bisa kita ingat, yang kita pahami dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, kita mulai yang pertama, apa kalimatnya? Innallaha qadimun la awwala lah. Iya. Innallaha qadimun la awwala lahu. Ya, oke. Berikutnya. Nu'minu billah. Nu'minu billahi wal yaumil akhir. Kemudian yang ketiga. Hal araftum al-ayat al-akhirah surah al-kafirun. Kemudian berikutnya naqra'u al-ayat al-ayat al-ukhra fil usbu' al-qadim insyaallah. Kemudian yang berikutnya yang kelima, aina at-tullab al-akharun. Ya, kemudian berikutnya
Muhammad Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam akhirul 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 anbiya anbiya wal anbiya'i wal mursalin. mursalin. Kemudian yang wa terakhir wa wa akhiran Akhiran intahat dirasatuna alhamdulillah. walhamdulillah. Ya. Baik, silakan Ibu Bapak sekalian, ini langsung ya untuk menguatkan pemahaman kita terkait dengan kata-kata pokok yang sudah kita bahas, yang sudah kita kaji pada pelajaran kita yang sebelumnya. Wa akhirul Ya, silakan Bu Muti yang pertama. Innallaha qadimun la awwala lahu. Iya, Sesungguhnya Allah Maha terdahulu, tidak ada yang mengawalinya. iya. Oke, baik. Tidak ada yang Mengawalinya. yang dipahami dalam makna mengawali yang mana? Awwalaha. Awwala. Lah. Awwala. Awwala. Mm-mm. Awwala lahu. Mengawali. Kalau mengatakan mengawalinya, kira-kira apa maksud pernyataan tersebut? Tidak ada yang mengawalinya, ya. Gitu. Kira-kira apa idenya? Mengawalinya. Berarti tidak ada yang mendahuluinya gitu, Pak. Tidak ada yang mendahulunya. Oke, iya, baik. La awalalahu. Awal apa maknanya awal? Awal itu awal Pertama. dahulu. Sudah itu ya, jadi bahasa Indonesia ya. Awal itu Awal dahulu. juga. Lawannya apa? Lawannya Akhir. kata. Kalau selain Allah ya, selain Allah itu ada awal dan ada akhirnya, gitu ya. Ada awal dan ada akhirnya. Kalau Allah la awwala lahu. Tidak ada awalnya. Jadi penekanannya Tidak. kalau kita mengatakan mendahului, kalau kita mengatakan mengawali, punya apa ya? Punya penekanan makna yang berbeda ya kalau kita mengatakan mengawali atau mendahului. Yang dinegasikan di sini bahwa Qadim ini adalah salah satu sifat Allah ya. Sifat Ada. Allah. Allah itu Qadim. ada. Apa maksudnya Allahu Qadimun? Kodama itu Qadim, mendahului. yang terdahulu, yang dahulu. Ya, tapi gitu ya, tidak ada awal baginya. La awwala lahu. Oke. Baik, itu yang pertama. Yang selanjutnya nomor Coba saya 2. ya, Silakan. saya coba ya, Pak. Ya, silakan Bu Fauzi. Nu'minu billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Iya, oke, baik. Kami apa tadi? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Iya. Kami percaya kepada Allah dan hari akhir. Iya, percaya kepada Allah dan hari akhir. Baik. Itu dari pemahaman kaminya dari mana? Ada nu. Agak dalunya. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya. Saya Pak. Silakan Bu Susi. Hal araftum al ayat akhirat min suratil kafirun. Apakah kalian telah mengetahui ayat paling akhir, ayat yang terakhir atau paling akhir ya dari surat Al-Kafirun? Iya, baik gitu. Pemahaman kaliannya dipahami dari mana, Ibu? Antum. Mana antumnya? Araftum. Fi'il madi. Dari araftum, kaliannya dipahami dari mana di araftumnya?
Dari domir tumnya itu Pak, dari akhiran fiil madinnya itu araftum. Oke, baik. Ada penanda tumnya ya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Berikutnya, terima kasih Bu Mute, Bu Fauzia, Bu Susi. Berikutnya, silakan. Ibu Yurlis. Silakan Bu Yurlis. Nakraul ayatil ukhra fil usbu'il qadim. Insya Allah. Iya. Kami akan membaca ayat-ayat lain pada pekan yang akan datang, insya Allah. Iya. Oke, bagus ya. Hmm. Bu Yurlis, antara kami dan kita, Ibu membedakannya atau menganggap sama makna kami dengan kita? Oh, kalau kita kalau kami ada yang tidak ikut gitu, kalau kita semuanya ikut. Mm-mm. Terus Ibu memilih yang mana? Kami. Kita Kalau deh kita. kami deh. Kita. Biar Pak Guru ikut. Iya. Bu, Bu Yurlis ini juga tuh sedih juga tuh. Wah, masa Pak Guru nggak diajak serta gitu ya. Iya, Pak Gurunya nggak ikut jadinya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yurlis. Makasih juga itu akhirnya Sama-sama. saya diajak serta ya. Diajak serta. Oke, kita lanjut berikutnya. Silakan nomor 5, singkat nih. Mungkin ada yang menunggu-nunggu, nanti saya tunggulah yang paling pendek. Ya, ini udah tiba nih masanya. Apa ya? Ada? Ya boleh Pak Guru apa ya? Ya, boleh Bu Ida, boleh. Ainatul labul akharun. Iya, Di mana siswa terakhir? iya, bagus. Di mana? Di mana siswa terakhir? Bagus. Yang bermana terakhir yang mana? Al-akharun. Iya, baik. Kalau Ibu Ida mengatakan terakhir ya, kalau Ibu mengatakan terakhir, itu makna terakhirnya ada ter pada ungkapan terakhirnya apa? Maknanya apa itu? Ada kata Ingat ter itu ya pada yang ungkapan ingat Pak terakhir. Guru. Asal keluar aja tadi. Oh, asar keluar. Luar biasa. Bu Ida ini memang punya ketulusan ya, punya kebeningan hati dan pikiran. Jadi beliau kalau menyampaikan sesuatu itu punya jiwa freedom kata orang ya. Gitu. Gimana Bu Ida? Asal keluar aja tadi Pak Guru. Kalau dicoba direnungkan, ya, direnungkan itu dipikir. Kira-kira kalau mengatakan terakhir itu apa maksud pernyataan tersebut? Terakhir maksudnya ya terakhir paling belakang. Oh, paling ya. Nah, oke. Berarti terakhir itu artinya paling akhir gitu ya? Paling akhir. Iya, bagus. Kalau dalam pemahaman Bu Ida, kalau namanya paling terakhir, namanya paling ya, ter gitu. Kira-kira itu ya gampangnya. Itu satu atau banyak kalau misalnya terakhir gitu. Misalnya siapa Banyak yang Pak Guru. terakhir datang gitu. Misalnya. Bisa nggak? Yang Banyak. katakan siapa yang terakhir datang. Kira-kira itu banyak apa enggak? Banyak. Satu. Enggak. Kalau namanya paling gitu. Kalau namanya paling itu apa-apa mungkin tuh banyak kalau namanya paling gitu. Tidak, Mana itu? Mana kambing kurban yang paling murah misalnya? Apa itu mungkin banyak itu apa satu aja yang kalau namanya paling murah? Satu. Paling murah banyak Pak Guru. Kalau Ibu Ida kalau memahami kata paling itu apa ya istilahnya ya? Apa itu?
Kalau Oh iya, kalau berarti misalnya dia kata yang paling teratas. ya. Kalau dalam bahasa Inggris sih istilah paling itu kan kira-kira itu super ya, super itu. Super ya, yang super gitu. Apa, Bang? Kalau bahasa kita mungkin yang puncak ya, namanya puncak ya. Iya, Pak Titik Guru. puncak gitu ya, namanya titik puncak. Kalau kita menggunakan ya, kalau kita menggunakan istilah tersebut ya, Bu Ida ya, kata paling itu namanya puncak ya, puncak. Misal kalau kita mengatakan paling pintar itu kan yang mencapai pada puncak kepintaran, nggak ada lagi tandingannya, nggak ada Iya, Pak lagi Guru. tandingannya. Kalau kita mengatakan paling sulit ya kira-kira berarti kan yang sulitnya super, yang sulitnya teratas gitu ya. Ya bolak-balik terus saya bilang paling ya ter gitu. Apakah tetap Bu Ida merasa bahwa namanya yang paling yang ter itu jumlahnya banyak? Enggak, Pak Guru. Nah, Yang sekarang paling unggul berarti itu kalau satu-satu. nah kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang ya ada pemahaman bahwa yang namanya paling, yang namanya ter itu tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Maka coba cermati mana kata yang Bu Ida pahami dalam pengertian terakhir gitu. Mana yang Ibu pahami dalam pengertian terakhir? Al-Akhirun. Iya, itu bentuknya tunggal atau bentuknya jamak. Jamak. Berarti kalau begitu ada yang tidak pas atau pas dengan pemahaman yang tadi dimiliki. Tidak pas, Pak Guru. Hmm. Berarti bukan terakhir. Ibu bapak yang lain ada yang bisa memberikan kita informasi di situ. Kalau kita mengatakan terakhir rasanya kan tidak pas ya, karena kan namanya ter itu namanya paling, paling itu super, super itu puncak yang tidak ada tandingannya gitu. Akhir-akhir kali ya. Ada? Baik, kalau tidak, mohon ibu-ibu apa sekalian berkenan membuka kembali ya, membuka kembali Tanmiyatul Mufrodat kita nomor 4. Nomor 4. Pelajaran 4 ya. Bukan, di pelajaran kita ini ada Tanmiyatul Mufrodat nomor 4. Balik satu balikan Ya. ini. Yang lain. Oke, sudah? Siswa lain. Sudah. Ya, ya, gitu ya. Itu bisa kita lihat bahwa untuk menunjukkan kata yang bermakna terakhir atau ya kata lain, ya, kalau untuk mengatakan kata terakhir yang bermakna terakhir, di situ apa kata yang diungkapkan? Akhir. 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 Misalnya begitu contohnya apa dalam kalimat itu ya? As-sholatu awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim. Rukun sholat yang terakhir adalah salam. Salam. Nah, ada berapa rukun itu? Berarti lebih dari satu. Rukun sholat yang terakhir adalah salam. Salam itu berapa rukun? Kalau salamnya satu. Salamnya satu. Kalau rukun sholat ada berapa? Lebih dari satu. Nah, banyak. Lebih dari satu. Ya. Ada yang kita kerjakan di awal memulai sholat, ada yang kita awali di bagian tengah, ada yang kita lakukan di bagian akhir. Di antara sekian kegiatan yang kita lakukan di bagian akhir dari sholat, ada satu yang terakhir, ada satu yang paling akhir. Itu ya, ada satu yang paling akhir.
Sehingga dia tadi kalau kata akharun gitu ya kan, dalam bentuk jamak tidak pas kita pahami dalam pengertian paling akhir, terakhir, karena gitu ya, karena tidak menunjukkan super tadi ya, super ya, paling puncaknya. Jadi akhorun adalah bentuk jamak dari kata akhor. Akhor itu maknanya yang lain. Akhor itu maknanya yang lain. Nah, mana yang lain. Sehingga aina at-tullab al-akhirun maknanya menjadi Di mana? Mana Iya, siswa dari yang yang lain? lain. mana Bu Ida? Iya, di mana siswa yang lain, Pak Guru? Di mana? Jawabannya di mana Bu Ida? Jawabannya di mana? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Silakan. Saya Pak Guru. Iya, silakan. Silakan. Apa yang Sudah, Pak dinantikan? Guru? Sudah? Nggak kedengeran, Bu. Nggak Oh ya? kedengeran dia. Masa? Diulang, Bu, diulang. Oke. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan utusan terakhir. Iya. Tidak terdengar. Iya, udah terdengar ya sekarang. Iya, tadi enggak. Iya, bagus ya. Apa tadi istilahnya? Nabi dan utusan, Pak Guru. Iya, Nabi dan utusan terakhir. Oke, baik. Oke, yang terakhir sekarang. Selesai, Siapa? Pak Guru. Pak Hamid, silakan. Wa akhiran intahat dirasatuna walhamdulillah. Akhirnya selesai sudah pelajaran kita. Alhamdulillah. Iya, baik. Bersamaan dengan selesainya dari Pak Hamid, maka selesai latihan menerjemahkannya. Iya. Baik, Ibu Bapak sekalian, setelah kita berlatih menerjemahkan sebagai upaya untuk memantapkan pemahaman kita tentang terkait dengan makna mufrodat. Kalau ini sudah pernah kita bahas hadis ini? Belum ini. Iya, coba kita baca bersama-sama ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa khutban. Ada ungkapan yang belum terpahami di sana? Godban. Godban dari godob. Ya, godob. Ada godob. Godob marah ya. Marah. Ya. Magdub kan satu akar kata dengan magdub. Magdub yang lagi. Magdub. Godob. Bu Yurlis ya. Tadi Bu Yurlis sudah semua ya. Ibu-ibu sekalian ya. Sudah semua ya dapat bagian. Jadi sama-sama aja ini apa isi kandungan dari hadis tersebut. Mungkin jangan memutuskan sesuatu. Iya. Ya sedang marah gitu kali Pak Guru. Tidak. Antara baina itsnaini ini apa kira-kira? Antara keduanya gitu. Antara kedua. Dua apa maksudnya? Jangan memutuskan sesuatu. Dua apa nih kira-kira maksudnya? Mungkin dua persoalan gitu kali Pak Guru. Dua persoalan. Yahkumu apa yahkumu? Yahkumu itu Memutuskan atau memutuskan. Hakimi, ya, hukum ya, ada hukum. Apa ya. saja makna yahkumu yang kita miliki pada pelajaran sebelumnya? Janganlah.
itu memberikan keputusan, Iya, kemudian membuat hukum, terus ya, Ambil membuat keputusan. hukum. mengambil keputusan, terus mengambil keputusan. Yang dua itu udah membuat hukum dan Bijaksana, mengambil keputusan. ketetapan. Yang maha bijaksana juga bisa. Kalau ada itunya ya, kalaunya ya. iya, Bijaksana ini kan kita sudah ada di Tanmiyatul Mufrodat ya waktu itu. Ya, al-isnain ini berarti maksudnya adalah ya kita pernah bahas sebelumnya ya. Itu berarti konteksnya orang yang berselisih ya. Oh, Di antara orang yang berselisih di antara ya, berselisih. antara orang yang memutuskan persoalan di antara dua orang yang berperkara gitu ya. Ya, di antara dua orang yang berperkara. Tidak boleh siapapun juga di sini, apalagi hakim ya, apalagi hakim ya. Ya, artinya hakim sebagai profesi ya, hakim sebagai profesi. Nah, ini kita juga tidak boleh memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah di antara dua orang yang berperkara, berselisih, bertentangan gitu dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Tapi marahnya ini kan ada godban ya, ada alif dan nun, itu menunjukkan tidak dalam pengertian marah yang standar ya, tapi ini menunjukkan pada kemarahan yang luar biasa. Kemarahan yang luar biasa. Baik, itu dia ibu-ibu, awas sekalian. Mari kita lanjutkan berikutnya. Kajian kita ini, kajian kita begini. Kita ingat sejenak ya, kita ingat sejenak ya ibu-ibu, awas sekalian. Yang pertama, ciri khusus bahasa Arab. Kita mulai dari ciri khusus bahasa Arab. Ciri khusus bahasa Arab yang pertama yang kita pelajari dulu apa? Dari dari tiga huruf dasar. Ya, dari 3 huruf dasar. Dari 3 huruf dasar. Kemudian 3 huruf dasar tersebut pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa 3 huruf dasar tersebut di madin, terutama kita melihatnya sebagai patokan awal di madin, karena kalau mudhari itu sudah ada ya sebagai melekat ya, melekat di ya-nya melekat, jadi dia jumlahnya jadi 4. Di madin yang kita lihat sebagai patokan awal itu dari 3 huruf dasar tersebut bisa berkembang menjadi 4, bisa berkembang menjadi 5, bisa berkembang menjadi 6. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu apa sekalian tentu masih ingat ya, kita pernah berdoa ya. Berdoa supaya kita diberikan penambahan ilmu pengetahuan. Di pelajaran kita ya, di pelajaran kita yang 12 kita secara khusus ada membahas tentang doa. Masih teringat ibu-ibu pas kalian ada kata yang berkaitan dengan tambah menambah? Doa tersebut apa? Kalau nggak salah ziyadatan. Wah, ziyadatan fil ilmi. Iya. Ziyadatan fil ilmi. Yang awalnya dulu ya, awalnya kita ya. Ya, awalnya kita dulu ada yang kita pelajari ya di doa itu Rabbana zidna gitu, ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Kita juga memang pernah ya, Allahumma, doa kita ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut sama kegiatan dia ya dinatu ba'da sholah ya, itu ada kata ziyadah fil ilmi. Ada kemudian tadi ada doa yang biasa kita pakai juga, Rabbana zidna. Itu yang kita gabungkan. Jadi pertama kita akan membahas tadi bahwa dari 3 huruf dasar, kemudian itu bisa menjadi 4, jadi 5, bisa menjadi 6.
Kemudian yang kedua, kita pernah punya beberapa kata yang punya hubungan dengan penambahan. Khususnya yang kita pelajari itu penambahan ilmu pengetahuan. Muncullah ada kata tadi ziyadah, ada ziyadah, kemudianlah muncul berikutnya ada kata zidna. Dari itulah kita punya dalam bahasa Arab ada istilah al-mazid. Ada istilah al-mazid. Mazid itu dari kata dasar tadi ada ziyadatan, ya, ada kata dasar ziyadatan, dan ada dari kata yang punya hubungan makna dengan kata zid, ya. Zada yazidu ziyada. Zada yazidu ziyada, mazid. Untuk pelajaran kita yang sekarang ini, ibu-ibu sekalian, ibu-bapak sekalian, nah, pada pelajaran ini yang ke-20 ini, kita akan membahas 3 huruf dasar, ya, 3 huruf dasar, 3 huruf dasar, ditambahkan 1 huruf, ya, ditambahkan 1 huruf, ya, tambahkan 1 huruf. Ya, seperti yang terlihat. Ya, jadi kalau 3 tambah 1 jadinya 4, seperti yang kita lihat di sini. Nah, yang pertama di sini ada contohnya kata koma. Contohnya ada kata koma. Ini 3 huruf dasar, ya, kita pernah pelajari itu koma. Kemudian ditambahkan hamzah menjadi akom. Menjadi akom. Tambahkan hamzah di awal menjadi akom. Kemudian berikutnya ada kata kodima. Ada kata kodima. Ada kodima. Kemudian ada ditambah. Tambah apa di sini? Ini ada tanda apa, ibu-bapak sekalian? Tasdid. Ya. Tasdid itu mencerminkan apa? Dua huruf ganda. Ya, mencerminkan ada huruf ganda. Jadi di sini ada yang digandakan. Digandakan itu awalnya adalah apa kalau sepak bola itu tunggal, ya, itu ada tunggal putra, tunggal putri, ada ganda putra, ganda putri, itu ada ganda campuran, ada juga apalagi setelah itu ganda Gandaria, Ganda City, Ganda Sturi. Ada itu, ya, ganda. Jadinya kodam. Nah, jadinya kodam. Dari kodima tambah tadi berarti dalnya yang digandakan, ya, dalnya digandakan menjadi kodam. Kemudian yang ketiga, ini ada kata hafizo. Ada kata hafizo. Tambah alif. Nah, tambah alif menjadi hafazo. Menjadi hafazo. Hafazo. Itu kata hafazo. Oke, baik, kita ulang lagi tadi ide dasarnya bahwa bahasa Arab pada dasarnya itu berawal dari 3 huruf. Nah, kemudian dari 3 huruf ini bisa berkembang menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Yang menjadi patokan utama adalah madinnya. Nanti mudhari'nya, kemudian masdarnya akan menyesuaikan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari ada ditambah 1. Akan ditambah 1. Ini diistilahkan dengan tambah-tambah itu diistilahkan dengan mazid. Ya, karena yang ditambahkan 1 huruf maka disebut dengan mazid biharf. Nah, harf di sini ibu-ibu sekalian, ibu-bapak sekalian, harf di sini bukan bicara soal jenis kata, ya. Ya, harf di sini bukan bicara jenis kata, tapi ini bicara tentang huruf memang. Jadi yang ditambahkan 1 huruf. Ya, tambahkan 1 huruf. Coba kita lihat ibu-bapak sekalian, jadi 4. Yang pertama, tambahan yang pertama adalah, ya, 1 hurufnya, tambahan yang pertama adalah hamzah. Apa terlihat kemiripannya dengan angka 1? Iya, mirip. Ya, gampang, ya, memahaminya. Ditambah 1 itu artinya hamzah. Kemudian berikutnya alif. Yang terakhir, ya, alif. Apa terlihat kemiripannya dengan 1?
Ya. Sip. Nah, Kelihatan. ya kelihatan ya. Kelihatan betul ditambah 1. Kemudian berikut ini tasdid. Tasdid itu tadi simbolisasi dari adanya 2. 2 itu dari mana? Ada 1 yang merupakan pokok dasar, ya, 1 pokok dasar. Kemudian ditambahkan lagi dengan huruf sejenis, ya, huruf sejenis sehingga menjadi double, sehingga menjadi ganda, ya, sehingga menjadi ganda. Nah, jadi kan banyak. Itu yang kedua berarti ya, atau katakanlah yang ketiga, karena yang pertama adalah kita memahami 3 huruf dasar, kemudian bisa jadi 4. Kemudian yang kedua istilahnya adalah mazid bi harfain. Nah, yang ketiga, ibu-ibu, apa sekalian, yang perlu kita pahami bahwa penambahan, ya, penambahan huruf ini, itu penambahan huruf ini punya implikasi, paling tidak ada 2 implikasinya. Apa implikasi yang pertama? Karena coba kita bandingkan antara koma dengan akoma. Bukankah terlihat ada huruf yang tetap sama? Ya, namanya juga orang ditambahkan. Ya, tetap ada qaf, ada alif, ada mimnya ada. Maka implikasi yang pertama adalah setelah dia ditambahkan, makna dasarnya juga ikut disertakan. Makna dasarnya ikut disertakan dalam pemahaman kita dulu bahwa 3 huruf dasar itu 3 pengikat makna, pengingat yang makna. 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Jadi maknanya, makna dasarnya tetap diikut sertakan. Makna dasarnya ikut disertakan. Implikasi yang kedua, karena ada penambahan huruf, maka makna dasar yang diikut sertakan tadi karena ada penambahan juga mengalami pengembangan. Ya. Jadi apa? Kalau kita mau coba sederhanakan, makna dasarnya ikut, tetapi makna tersebut mengalami pengembangan. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat berdasarkan apa yang sudah kita pahami pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kata koma, apa maknanya? Berdiri. Berdiri, gitu ya. Kemudian kata akoma maknanya Ada tambahan mekan, jadi mendirikan. kayak gitu ya. Jadi makna dasarnya di bawah, kemudian yang kedua ada pengembangan maknanya. Nah, kemudian berikutnya ada kata kodima. Datang. Apa maknanya kodima? Mendahulukan datang. Apa maknanya kodima? Kodima sudah datang, Pak Guru. Kodima apa maknanya kodima? Matu datang. Bu Fauzia diam-diam aja. Bu Fauzia, halo. Bu Fauzia. Bu Fauzia. Halo. Ya, Iya, apa Bu? datang. Baik ya. Tuh. Kodima datang. Kemudian kodama apa jadi maknanya? Lakukan, memberikan, mendahulukan. Melakukan, memberikan, mendahulukan. Nah, terus kalau pertanyaan berikutnya tadi tuh, lalu bagaimana tadi kodima datang, begitu kodama kok mananya jadi melakukan, memberikan, mendahulukan. Bagaimana cara memahami? Kan ada 3 huruf dasar yang sama gitu. Gimana memahaminya? Mengalami pengembangan. Ya, oke, baik. Kita mau lihat. Ya, mengalami pengembangan, tapi makna dasarnya tetap ada gitu. Bagaimana cara memahaminya? Oke, baik. Kata memberikan itu semakna dengan kata mendatangkan. Memberikan, mendatangkan. Ya, semakna dengan mendatangkan.
Ya, kata memberikan yang merupakan salah satu makna dari ya, salah satu makna dari qaddama itu semakna dengan kata mendatangkan. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat ya, atau satu lagi ya, satu lagi. Kata berikutnya adalah hafizo. Kata hafizo, apa maknanya kata hafizo? Menjaga, memelihara, menjaga. Apa maknanya hafizo? Menjaga, memelihara. Menjaga, Atau memelihara. Ya, memelihara. menjaga atau Memelihara. memelihara. Hafizoh, menghafal. Apa? Kayaknya ada yang masih belum terucap itu. Hafizo. Hafal, menghafal. Menghafal, baik. Ada kata menghafal. Nah, coba sekarang kita lihat. Dia setelah mendapatkan penambahan alif, berkembang menjadi kata hafazo. Berkembang menjadi kata hafazo. Apa maknanya hafazo? Menjaga. Mau menjaga gitu. Menjaga. Menjaga, oke. Yang. Pakai yang nggak Pak Guru? Pakai yang enggak? Yang Silakan menjaga. saja, silakan saja. Yang penting nanti ada ilmu yang didasar dijadikan sebagai landasan. Apa? Yang menjaga atau yang memelihara gitu. Yangnya dari mana, Bu? Ya itu. Alif kedua. Alif kedua. Saya pikir itu untuk 4. Jangan lupa itu yang pakai yang itu yang naik turun yang naik turun yang gitu. Hafizo. Tuh, kalau Menekuni alif kali urutan itu ya. kedua gitu, alif ya urutan kedua yang ada yang itu yang naik turun. Naik turun yang gitu. Jangan diem aja. Apa aja? Jangan di atas terus. Nah, kalau di atas terus nggak enak, naik turun yang gitu. Itu baru yangnya. Kalau Oke. Nah, coba lihat ya. Coba lihat ibu-ibu apa sekalian yang pernah kita pelajari di pelajaran 13 ya. Pelajaran 13 itu di Tanmiyatul Mufradat nomor 7. Menekuni Pak Guru. Di buku ibu-ibu apa sekalian menekuni saja kah hafazoh? Sama menjaga. Menjaga. Ya, menjaga. Apa maksudnya? Dengan demikian ibu bapak sekalian, kalau hafizoh dimaknai menjaga, lalu hafazoh juga dimaknai kata menjaga, gitu. Nah, tentu menjaga yang dipahami dari kata hafizoh berbeda dengan menjaga yang dipahami dari kata hafazoh. Karena gitu ya, karena apa? Karena kata menjaga yang merupakan makna dari hafazoh adalah kata yang bersinonim dengan kata menekuni. Ya, bersinonim dengan kata menekuni. Sementara hafizoh, kata menjaga yang merupakan makna dari kata hafizoh adalah kata yang bersinonim dengan kata menghafal. Ya. Coba ibu bapak sekalian kita pakai ini ya, coba kita pikirkan apa ini. Kita cermati ya, jangan kalau pikirkan terlalu serius gitu ya. Kita cermati sedikit kata ini. Menurut ibu bapak sekalian, kalau kita mengatakan kalau kita gunakan kata ini sebagai kriterianya keseriusan ya. Kita menggunakan kata keseriusan, tingkat keseriusan. Mana yang lebih butuh keseriusan antara menghafal atau menekuni? Menekuni. Oke, dapatlah itu ya. Jadinya begitu. Jadi bersamaan dengan gitu ya, Bapak sekalian, bersamaan dengan perubahan bentuk ini, perubahan bentuk yang diakibatkan oleh penambahan huruf itu, walaupun makna dasarnya tetap dipertahankan, tetapi ada makna baru yang berkembang. Bisa dipahami maksud kami ini?
Iya, Ya, Pak. baik ya. Jadi bersamaan dengan perubahan bentuk sebagai akibat dari penambahan huruf, ada lahir pengembangan makna. Oke. Berikutnya, ketika makna berkembang, terkadang terlihat dari arti, namun terkadang tidak terlihat dari arti. Ya, terkadang terlihat dari arti, terkadang tidak terlihat dari arti. Misalnya kan tadi ibu-ibu apa sekalian, contoh pengembangan makna yang terlihat dari arti kata yang mana? Qudima qaddam. Contoh pengembangan makna yang terlihat, yang teramati di dalam perubahan artinya. Contohnya yang mana? Qudima qaddam. Ya, kodima, kodama, ya. Nah, selain kodima dengan kodama, apa ada lagi yang lain yang maknanya berkembang, terlihat juga dari artinya yang berubah? Koma, akoma juga. Ya, oke. Koma, akoma. Berdiri menjadi mendirikan. Itu kan maknanya berkembang, artinya juga berubah. Kodima menjadi kodama, maknanya berubah, artinya juga berubah. Ya, artinya juga berkembang. Tapi terkadang tidak terlihat gitu. Tidak terlihat perubahannya. Maknanya berkembang, tetapi gitu ya, artinya tidak berubah. Seperti hafizo, artinya Menjaga. hafazo juga artinya Menjaga juga. menjaga, tapi ada yang berkembang, gitu ya. Ada yang berkembang. Apanya yang berkembang? Tingkat keseriusannya, gitu ya. Kalau hafizo itu tingkat keseriusannya biasa-biasa, hafazo tingkat keseriusannya itu ada plusnya. Nah, ada plusnya. Sehingga ketika dipahami maknanya demikian, maka hafizo bisa dimahami juga dalam arti menghafal, hafazo bisa juga dipahami maknanya menjadi menekuni. Ya, bagaimana ya ibu-ibu apa sekalian? Bisa dipahami? Iya. Ibu-ibu bapak sekalian, sekarang kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan pemahaman kita. Setelah tadi ada 3 ditambah 1, bentuknya berubah, sejalan dengan perubahan bentuk tersebut, ada juga makna yang berubah, ada makna yang berkembang. Perubahan makna, pengembangan makna itu ada yang terlihat pada arti, ada yang tidak terlihat pada arti. Maksudnya apa? Artinya sih sama gitu ya. Artinya sih sama. Bisa artinya sama ketika 3 huruf dasar yang muncul, bisa sama dengan arti ketika hurufnya berkembang menjadi 4 huruf. Tapi maknanya beda rasanya, ya, beda makna rasanya. Ini ibaratnya begini ya, ibaratnya begini. Ibu Ida, Bu Fauziah nih, Bu Faizah, Ibu Salim. Kalau diberikan hadiah ulang tahun, seneng nggak? Senang. Kalau diberikan hadiah ulang tahun terus dibungkus kado, senangnya sama atau senangnya lebih dengan Lebih senang karena lebih senang. kelihatan indah. Padahal yang ibu akan ambil adalah bungkus kado Isinya. apa isinya? Isinya. Nah, kira-kira begitulah ya perumpamaan. Tapi kita bilang senang kita. Itu. Kita bilang senang kan, tidak harus mengatakan, wah saya senang karena mendapatkan hadiah ulang tahun. Ya. Walaupun nggak dibungkus tuh, nggak dibungkus. Nanti ada teman yang ngasih juga begitu, aduh saya senang mendapat hadiah kado ulang tahun dibungkus, tapi kan kita nggak itu tuh nggak terungkap itu dalam arti sama-sama diungkap dengan kado hadiah ulang tahun, sama-sama diungkap dengan kira-kira begitulah untuk mencoba memahami makna konkretnya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, Ibu Bapak sekalian. 3 huruf dasar ini
ibaratnya, saya mengibaratkan ya supaya memudahkan itu. Ibaratnya modal dasar. Modal dasar berarti ibaratnya modal sendiri. Kalau kita berusaha dengan modal sendiri, kan kita punya kebebasan. Kebebasan mau mengembangkan usaha apa, mau memberi nama apa, lokasi di mana. Kan kita bebas aja itu, mau buka warung Padang namanya apa gitu. Udah utama, silahkan aja itu mah. Nggak ada orang yang protes. Nanti Bu Ida nggak bisa protes kalau Bu Fauziah memberi buka warung Padang dengan nama Uda Utama. Ya modal-modal beda ceritanya kalau Bu Ida bersekongkol, berkongsi bersama bareng-bareng dengan Bu Fauziah, yuk kita bikin warung, ya. Kita bikin usaha bersama. Nah, kalau kita mau ada pihak lain, ada sumbangan lain, ada investasi dari pihak lain, ada investor yang masuk, maka perlu ada kesepakatan-kesepakatan yang menjadi panduan bersama. Nah, gitu ya. Perlu ada kesepakatan untuk menjadi panduan bersama. Istilahnya istilah dalam bahasa, kesepakatan-kesepakatan tersebut yang akan menjadi panduan tersebut kita istilahkan dengan pola. Apa? Pola. Nah, jadi kalau sudah berubah menjadi 4 huruf, menjadi 5 huruf, menjadi 6 huruf, ada kesepakatan-kesepakatan, ada pola-polanya gitu yang diikuti yang menjadi aturan bersama. Nah, sehingga begitu sudah disepakati, begitu sudah ada masuk investasi dari pihak lain, maka ibu-ibu apa sekalian diikuti aturan itu. Kalau dalam konteks bahasa, kalau aturannya madinnya begitu, maka mudhari'nya begitu, masdarnya juga harus begitu, kira-kira ya. Kalau sudah tambah hamzah di awal, maka madinnya akan menjadi apa? Af'ala. Kalau sudah tambah hamzah di awal, maka mudhari'nya akan mengikuti pola yuf'ilu. Kalau sudah tambah hamzah di awal, maka masdarnya akan mengikuti pola if'al. Apapun juga gitu. Nah, sambil ini Ibu Bapak sekalian ya, sambil menyimak penjelasan saya, Ibu ya, buku kita yang pelajaran 20 ini ada di sebelah kanan, kemudian buku 1 kita pelajaran 7 di sebelah kiri, atau boleh ya kanan kiri ya. Yang sebelah kanan buku 1 ya, sebelah kanan buku 1, kemudian sebelah kiri buku 3 atau pelajaran 20 mana-mana gitu ya. Buku 1 yang mana? Pelajaran 7 gitu. Pelajaran 7. Nah, kita lanjut berikutnya. Kalau sudah ada penambahan double di madin, ya, penambahan double yaitu tasdid tandanya, maka madinnya akan mengikuti pola fa'ala. Mudhari'nya akan mengikuti pola ya, masdarnya akan mengikuti pola taf'il atau taf'ilah. Kalau sudah ada penambahan alif urutan kedua, maka madinnya akan menjadi ikuti pola fa'ala. Mudhari'nya yufa'ilu, masdarnya atau akan begitu semua. Berbeda kalau Ibu Bapak sekalian, kalau dia 3 huruf. Madinnya mau kemana silahkan, mudhari'nya mau kemana silahkan, masdarnya mau kemana juga silahkan. Namanya juga 3. Ya, kalau cuma 3, karena mandiri, madin, mudhari, masdarnya beragam. Tapi kalau lebih dari 3, madin, mudhari, masdarnya seragam. Nah, gitu ya ilmunya ya. Kalau 3 beragam, lebih dari 3 seragam. Coba kita lihat Ibu Bapak sekalian ya.
di pelajaran 7, yang pertama fiil madinnya apa? Sajada. Ya, Sajadah. tuh. Sama tidak dengan qoro'a? Qoro'a. Sama harusnya. Nah, oke, coba lihat. Sama di madinnya belum tentu sama di Sama mudhari'nya. di mudhari', ya. Coba lihat. Kalau sajada, mudhari'nya apa? Yasjudu. Ya. Kalau qoro'a, Yaqra'u. nah kan beda itu. Beda. Iya, beda. Beda dia. Ya terserah dia mau, orang modal-modal sendiri gitu ya. Modal sendiri. Ya beragam itu. Beragam. Tuh. Coba kita lihat misalnya kalau ibu bapak ingat, kalau yasjudu gitu ya, yang tadi madinnya sama, yasjudu masdarnya apa? Usjud. Masdarnya. Sorry. Masdar. Sajada. Masdarnya sujud. Ya. Ada sujud, betul. Ada sujud, ada sajadah. Sajadah. Kemudian coba kalau qoro'a, yaqra'u masdarnya ada yang ingat? Kiro'ah ya Pak Guru? Qira'ah, betul. Itu kan jauh sekali itu. Nah, walaupun demikian, ambil contoh lain. Yasjudu, sajada yasjudu, masdarnya apa? Sujud. Sujud. Roka'a yarka'u, masdarnya? Ruku. Coba lihat, sajada dengan roka'a sama di madin, sama di masdar, beda di mudhari. Iya. Ah, namanya tadi tetap ya ilmunya tadi ya, bisa dipahami beragam. sekalian. Kalau 3 huruf, madin, mudhari, masdarnya bisa beragam. Tapi kalau lebih dari 3 huruf, madin, mudhari'nya seragam. Coba kita lihat ya. Pola yang pertama, madinnya itu kudu af'ala, mudhari'nya kudu yuf'ilu, masdarnya kudu if'al. Contohnya apa? Af'ala pertama, Aslama. oke, sama kan? Kedua, Ahsana. oke. Ketiga, Anfaqa. ya. Tuh, keempat, Aslaha. kelima, Akhraja. keenam, sama semua itu, sama semua. Seragam. Mudhari'nya juga kudu sama. Yuslimu, yuhsinu, yunfiqu, yuslihu, yukhriju, yu'minu. Untuk masdarnya juga ikut pola. Apa masdar? Pola masdarnya? Islam. If'al. Sehingga Islam. Ihsan. Infaq. Islah. Ikhraj. Iman. Bisa dilihat keteraturannya, keseragamannya, ibu-ibu? Bisa, Pak Guru. Oke, bisa ya. Berikutnya, contoh yang lain nih. Contoh yang lain nih. Ya, akhfa, aqama, ajaba, aroda, asyara. Tuh kan? Ya. Oke. Mudhari'nya yuhyi, yuhfi, yuqin, yujib, yurid, yushir. Kelihatan ya keseragamannya? Kok nggak sama persis? Wajar, karena karakter hurufnya beda gitu ya. Kalau itu misalnya Pak, ini ini kok bukan yuk. Ini karena beda kan? Karena di sini kan koma, setelah itu kan alif. Ingat ya, ilmu temenan kan? Iya. Ya, ilmu temenan kalau muncul fathah ya alif, tapi ketika muncul seperti yukhfi'i dia jadinya akan menyesuaikan diri jadi fi. Jadi muncul adalah ya. Itu persoalan penyesuaian bunyi. Nah, dan ibu-ibu apa sekalian ya tidak, kalau bahasa Arab Qurani kita dimudahkan. Tinggal digunakan, sudah disiapkan, sudah dibuatkan, tinggal dipahami apa perubahan maknanya. Ihya,
ikhfa, iqamah, ijabah, iradah, isyarah. Seperti kan? Aqama, iqamah. Ajaba, ijabah. Aroda, iradah. Asyara, isyarah. Ahya, ihya. Akhfa, ikhfa. Ini adalah kata-kata yang sudah pernah muncul pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Pola yang kedua apa tadi? Fa'ala. Fa'ala Fa'ala. Yufa'ilu. Taf'il. Contohnya salam, sabbaha, allama, allama, kabbara. Mudhari'nya ikut yufa'ilu. Yusallimu, yusabbihu, yu'allimu, yukabbiru. Masdarnya ikut taf'il, taslim, terus tasbih, terus Taklim. terus Takbir. Nah, berikut ini tetap tadi kan ada taf'il dengan taf'ilah. Taf'il dengan taf'ilah. Karakternya ini ya. Kalau ini memang beda karakter hurufnya, jadi penyesuaian bunyi. Fa'ala, robba. Kok bukan robba'a? Namanya juga huruf terakhirnya alif. Alif itu kan nggak ada barisnya. Tuh. Robba, zakka, terus labba, terus wassa. Mudhari'nya ikut pola yufa'ilu, Fa'il. Yufa'il. yurabbi. Nah, kok bukan yurabbiu? Berat ya dalam pengucapan. Ya, kalau mau dipaksakan ya bisa yufa'ilu, yurabbiu, yuzakkiu, yulabbiu. Nah, tapi itu berat. Manusia berbahasa untuk digunakan yang praktis. Yuwassi, taf'ilah, tarbiyah, Tarbiyah. tazkiyah, Talbiyah. tausiyah. Lihat ya, ininya keseragamannya. Ya, keseragamannya. Pola yang terakhir ya, pola yang terakhir. Fa'ala, terus yufa'ilu, mufa'ala. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama apa? Jahada, yujahidu, terus jahada atau jihad. Berikutnya hasaba, yuhasibu, muhasabah atau hisab. Berikutnya qatala, yuqatilu, muqatalah, kita. Berikutnya baraka, yubariku, mubarakah. Nah, kalau di sini bisa sih dibikin-bikin, tapi tidak usah dibikin, ya. Tuh, kenapa? Khawatir salah. Tapi kalau dibikin-bikin juga kan, tuh kita berarti kalau barokah, birok. Bagus kalau jangan kayak nasib madin jadinya, jangan kayak nasib mudori. Mudori jadi mudore, kan nanti enak jadinya. Tuh. Hakama, yuhakimu, muhakama, terus syawaru, yusyawiru, musyawar. Ya. Itu dia ibu-ibu apa sekalian. Yang belum ini, ya, yang belum nih. Tapi saya ingin ibu bapak sekalian supaya mantap ya, supaya mantap, tuntas pelajaran kita. Ada satu agenda berikutnya yang ingin kita lakukan, yaitu pemantapan tadi ketika kita berkata bahwa
bersamaan dengan, gitu ya. Bersamaan dengan pengembangan bentuk, ada juga pengembangan makna. Nah, jadi gitu, tapi tidak usah buru-buru ya Ibu-Bapak sekalian. Ini pertemuan kita berikutnya kita akan bahas. Tapi sebagai persiapannya, caranya begini Ibu-Bapak sekalian. Coba dikenali 3 huruf dasarnya. Dikenali 3 huruf dasar masing-masing fiil ini. Saya rasa kita akan optimal nih belajarnya. Kalau ketemu gitu ya, kalau ketemu dicantumkan situ 3 huruf dasarnya. Misalnya kalau aslama, 3 huruf dasarnya apa? Sin lam mim. Ya, sin lam mim. Nanti Ibu Bapak bisa menggunakan ya, Ibu Bapak bisa menggunakan memanfaatkan kamus ya. Kalau sin lam mim itu maknanya apa gitu ya. Sin lam itu maknanya apa? Kan kita sudah ya di pelajaran kita ini ya, di pelajaran kita di Tanmiyatul Mufrodat ada sin lam mim gitu ya. Ada sin lam mim kemudian berkembang menjadi aslama. Aslama, menyelamat. Jadi maknanya apa gitu ya. Jadi nanti kita akan dalami, pada pertemuan sebelumnya. Setelah ini, jadi dicoba Ibu-Bapak sekalian dan nanti kalau bisa dikirimkan ke saya. Nah, dikirimkan ke saya supaya menjadi panduan kita bersama. 3 huruf dasarnya apa? Kemudian setelah mengenali 3 huruf dasarnya, coba ibu-ibu, bapak cari apakah ada fiil dengan 3 huruf dasar tersebut. Kan itu artinya apa gitu. Artinya apa? Kemudian kita amati yang berkembang. Ya. Kita amati yang berkembang menjadi 4 huruf ini. Ketika dia berkembang menjadi 4 huruf, maknanya berkembang menjadi apa? Berdasarkan itulah Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan mudah untuk menemukan contoh konkret dari pernyataan kita. Kalaupun belum ketemu, ya kita pelajari lagi, kita cari lagi ini. Nah, kita cari lagi bagaimana cara menjelaskan. Wah, ini dari segi arti tetap sama, tapi dari segi makna ada perubahan, ada pengembangan. Ya, ada pengembangan. Contoh yang tadi Ibu-Bapak sekalian ya, kita yang ini ya, sebagai contoh ya, contoh konkret tadi ya, kita punya kata aslama. Contohnya adalah kita punya kata aslama. Aslama 3 huruf pokoknya apa? Sin lam mim. Yang tambahan di situ adalah hamzah, berarti sin lam mim. Coba Ibu Bapak sekalian, mohon berkenan kita maju ke belakang ya, pelajaran 12. Pelajaran 12 di buku 2 versi terbaru di Tanmiyatul Mufrodat nomor 1. Salimah. Mat. Selamat sehat. Oh, Islam, masuk Islam, tunduk. Nah, coba lihat ya. Salima, yaslamu, salamah, salim maknanya selamat, sehat. Selamat. Oke, bagus. Berkembang menjadi aslama, yuslimu, Islam maknanya masuk Islam, tunduk menyerah diri. Kita memahami itu. Ya gampang lah. Kalau ingin selamat, maka masuklah Islam. Gitu. Masuklah Islam. Jadi ada kaitannya antara selamat dengan masuk Islam. Mana yang lebih banyak dilakukan? Ya, aslama tentu harus lebih banyak karena kita kan masuk Islam, ada aksi nyatanya. Nah, dengan kata lain, nanti kita akan lihat ya kata-kata yang lain. Seperti tadi begitu juga ahsana kan juga ada gitu ya. 3 huruf dasarnya, Ibu Bapak cari, ada nggak nih fiil yang menggunakan 3 huruf dasar itu makna dasarnya apa? Kalau tidak ada, ya dilewat saja gitu ya. Kalau ada, jadi bahan diskusi kita. Kalau tidak ada, dilewatkan saja. Karena prinsipnya kita tidak harus mengada-ada.
bahasa Arab Qurani kan dengan pemahaman terbatas, apa yang digunakan, apa yang dibutuhkan, itulah yang dibahas, itulah yang didalami. Bisa dipahami Bapak sekalian arah dari tujuan kegiatan kita ini? Paham, Ya, Pak Pak. Guru. Oke. Paham. Pak Guru izin bertanya, Pak, mohon maaf. Silakan. Jadi kadang-kadang saya suka ketemu sama yang hamzah tapi kasroh. Berarti misalnya saya tanpa lihat kamu siapa ya? Ya, seperti Misalnya saya tanpa lihat kamu siapa ya? Itu misalnya ada hamzah tapi kasroh, itu berarti saya bisa nggak langsung? Oh, berarti ini kayaknya ini masdar nih, gitu bisa ya, Pak ya? bisa. Oh, Lihat ya, ini, tapi sebagai patokannya ini ya. Iya. Islam gitu ya. Ya, Ingat di luar nadanya. 3 huruf dasar ada hamzah tapi kasroh, berarti kemungkinan besar dia masdar ya, Pak. Wah, Iya, baik. iya. Terima kasih, Pak. Baik. Iya. Baik, Ibu. Ada Bu Yayu. Ini Bu Yayu. Jam berapa di sana, Bu? Masih di mute ya. Iya. Mudah-mudahan sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya, Bu. Ini jam 4:55. Jam 4:05. Baru Ya. selesai sholat asar. Jam 4 ya. Sholat Sholat itu ya. asar nggak bisa di Muharram karena udah padat banget. Iya. Jadi Alhamdulillah. dihimpun di bawah. Kalau busnya sih tersedia banyak ya Pak di depan hotel deh. Iya. Cuma ya itu kesananya nggak bisa masuk dan jalannya dari bus ke Haromnya itu 20 menit sendiri. Iya. Diimbau nggak boleh keluar karena 42 Saving. derajat. Energi ya, jaga untuk acara puncak ya, puncak Iya, ibadah. untuk tenaga puncak. Terima kasih ya doanya Pak Guru. Ya, sama-sama. Makasih juga kami didoakan ya di sini. Ya, insya Allah nanti waktu kami doakan biar teman-teman Ya, bisa Iya. nyusul. Baik. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Bu Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dalam kondisi Amin. sehat walafiat, istiqomah di dalam usaha baik ini. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.